Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, nikmat berupa sehat, nikmat berupa iman Islam yang tidak diberikan kepada semua orang oleh Allah. Iman Islam ini hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki bahagia oleh Allah, yang dicinta oleh Allah. Sebetulnya kita dapat menyebut asma Allah saja sudah luar biasa karunia ini. Kalau kita introspeksi, muhasabah, melihat diri kita masing-masing, dari banyaknya dosa kepada Allah SWT, kita tidak pantas menyebut asma Allah. Tapi nyatanya Allah kita dikehendaki menjadi orang yang senantiasa zikrullah, menyebut asma Allah. Ini karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Ditambah lagi kita dimampukan oleh Allah melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Karunia yang luar biasa dari Allah SWT yang dilimpahkan kepada kita ini perlu senantiasa kita syukuri. Karena Rasulullah dawuh, man shollat sholawatil khamsi, siapa yang sholat 5 waktunya ma'al jamaati, dengan berjamaah. Alhamdulillah kita ini masih diberi kemampuan oleh Allah sholat berjamaah. Mudah-mudahan sampai kiamat, sampai mati kita diberi kemampuan untuk sholat jamaah. Maka falahu khamsu khisalin, kata Rasulullah, ada 5 keutamaan. Asal memang 5 waktunya berjamaah terus, 5 waktunya berjamaah. Sekalipun tidak di sini, di masjid lain. Kalau tidak di masjid ya di musola. Yang pertama, lam yusibhul faqra abadan. Allah tidak rela kalau kita menjadi fakir, jadi miskin. Asal, sekali lagi, sholat berjamaah terus-menerus, dijauhkan dari sifat fakir, dijauhkan dari sifat miskin. Ini janji Rasul pasti benar, karena beliau punya sifat siddiq, pasti benar. Kenapa masyarakat kita ekonominya sulit? Ini kurang dijaga, ini sholat jamaah ini kurang dijaga. Yang kedua, yarfa'ullahu lahu adzabal qabri, dijauhkan dari siksa kubur. Siksa kubur ini perang luar biasa. Tidak ada yang membela kecuali amal kita. Orang ingat siksa kubur saja, insya Allah akan dijaga sholat berjamaah. Karena di kubur itu tidak ada siapa-siapa lagi, ya, hanya sendiri saja. Ya, ditemani amal-amal kita, utamanya sholat ini. Sholat ini menemani kita. Sholat ini yang menemani kita di kubur. Subhanallah. Ya, kalau kita rajin baca surat Al-Mulk itu tambahan.
Apalagi kalau Jumat baca surat Kahfi. Wah, ini luar biasa, huru hara dikubur, insya Allah beres. Yang ketiga masih kata Rasulullah SAW, kalau kita jaga sholat lima waktunya dengan berjamaah, yu'ti kitabahu biyamini, catatan-catatan amal kita ini kelak diberikan oleh Allah dengan tangan kanan. Masya Allah, Masya Allah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Besok ada golongan kanan, golongan yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Alangkah bahagianya, kata Allah. Ini jauhnya Allah. Alangkah bahagianya golongan kanan ini. Ya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Allah sanjutkan bahagia golongan kanan, asal dijaga sholatnya dengan berjamaah betul. Yang keempat, ini yang mengerikan, seperti rambut dibelah 7 dari tajamnya sirat. Jadi yang keempat, yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Di saat gelap gulita yang luar biasa di sirat, bahkan digambarkan sirat ini seperti rambut dibelah 7. Tidak usah dibelah, rambut ini sudah kecil, dibelah 7. Kita jalan, ada yang jalannya seperti jalan kaki biasa. Ada 7 pos. Pos pertama sudah jatuh. Jatuh di pos pertama, ini ke bawah itu neraka jahanam. Lolos di pos pertama, pos kedua. Yang pertama tetap sholat ini ya, yang ditanya. Sholat. Maka saya ingat ada seorang khalifah namanya Harun al-Rasyid, yang berlegenda dengan walinya Allah Abu Nawas itu, Abu Hasan Al-Hani itu. Beliau tiap malam tidak kurang sholat sunnahnya 100 rakaat. Itu raja itu khalifah, itu presiden, sibuknya luar biasa. Kita ini sibuk apa? Subhanallah. 100 rakaat sholat sunnah. Jadi kita kalau dijaga sholat jamaahnya 5 waktu, yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, akan berjalan di atas sirat bagaikan kilat. Begitu seperti kilat nyambar. Begitu menginjakkan kaki di sirat, sudah ada di depan pintu surganya Allah. Bahkan ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang berjalan dengan merayap, Kak Cecai. Belum sampai ke pos pertama sudah jatuh. Masya Allah. Lah ini orang yang sholat berjamaah dijamin oleh Allah SWT, yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, seperti kilat. Masya Allah. Memang berat, memang berat. Jaga sholat jamaah ini berat. Mengajak anak berat. Jangankan sampai ngajak, nyuruh anaknya sholat saja di rumah kadang tidak mampu. Kadang anaknya ukuk ngelawan, pada ibunya ngelawan, pada bapaknya ngelawan. Ini naudzubillahi min dzalik. Kita besok ditanya gimana kepada anak ini. Harus telaten, sabar menghadapi anak, istri. Kalau bisa diajak ke masjid, diajak ke masjid. Ya pelan-pelan ngajaknya. Ternyata istri itu bengkok. Makanya karena istri itu khuliqat min dil'in, dijadikan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau meluruskannya frontal patah, pelan-pelan. Dibiarkan tambah bengkok. Jadi pelan-pelan bangunkan istri malam untuk tahajud. Ya, Pak, selunak mungkin.
Yuk kita terangi kubur kita, karena tidak ada di kubur listrik masuk kubur, tidak ada. Ya sholat malam itu yang menerangi. Telaten. Anak begitu, ya biasa anak tuh kalau dibiarkan malas mulai kecil, malas terus sudah. Iya nak, ayo ikut bapak sholat. Ikut bukan nyuruh. Aki nang masjid, awe dewe dak tangi. Lah ini dak mandi. Ngajak, mari nak ikut, mari. Aku ingin bahagia sama kamu dunia akhirat. Tersentuh hatinya. Jangan, ayo sholat, jangan. Anak itu tidak boleh dibentak-bentak. Mari nak, ayo. Saya ingin bahagia sama kamu dunia akhirat. Aku tidak bisa tanggung jawab nak, kelak. Hanya amal kamu, nafsi-nafsi nak, amal bapak-bapak, amal anak-anak. Kalau kamu tidak mau, ya apa nak? Nah, jadi di apa istilahnya? Paksa. Jangan dibiarkan anak tidur terus sampai siang. Aduh ya Allah, ya Allah. Alangkah celakanya kalau kita dituntut oleh anak besok. Saya dibiarkan ya Allah, dulu dak sholat dibiarkan. Saya dak sholat tidak dibangunkan. Itu sekalipun ayah ibunya itu rajin sholat, itu jatuh juga ke neraka. Naudzubillah. Memang berat menjaga anak istri ini. Ayo ke masjid, ayo ke masjid. Sulit. Tapi kalau ditelateni, insya Allah. Tapi sebaliknya kalau anaknya rajin ke masjid, bapaknya jarang-jarang, ini masih selamat. Karena besok anak kalau saya, kamu masuk surga. Anaknya bilang, ayahku di mana ya Allah? Ayahmu jangan dipikir ke neraka. Aku mending tidak usah masuk surga ya Allah, aku ikut ke neraka saja. Oh ya sudah, ayahmu diajak. Ini keuntungannya kalau anak rajin sholatnya. Ini menjadi aset bagi orang tuanya. Memang berat. Makanya kalau kita lihat itu kata Allahku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga ahli itu ya anak ya istri itu paling utama. Naro dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Besok urup-urupin rokok itu manusia kafir, kufar dan hijarah. Hijarah itu ada yang menafsiri itu berhala-berhala, patung-patung, batu-batu. Itu urup-urupnya. Masa kita rela kalau anak kita masuk neraka? Subhanallah. Yang terakhir yudkhiluhullahul jannata bila hisabin wala adzabin. Besok yang lain masih sibuk dihisab, dihitung oleh Allah. Orang yang sholat jamaah ini sudah tidak ada hitungan apa-apa, langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wala tidak ketemu dengan siksa. Besok ada orang sekelompok manusia yang ahli sholat jamaah ini ditanya oleh malaikat, apa kamu sudah melihat hisab? Belum malaikat. Apa kamu pernah disiksa? Belum. Dan orang yang masuk surga tidak mungkin dikeluarkan lagi oleh Allah. Masuk surga itu selamanya. Subhanallah. Pokok dijaga sholat berjamaahnya. Kecuali hujan deras boleh. Hujan deras tidak jamaah di masjid ya di rumah. Sakit parah, tidak bisa jalan, itu sudah udzur. Kalau masih buta saja, Abdullah ibn Maktum itu masih disuruh ke masjid. Beliau pakai tampar itu, masya Allah, ke masjid pakai tampar. Ya buta. Ya apa medannya di Madinah itu seperti itu ya. Turun naik gunung. Buta masih oleh Rasulullah. Ya kamu kalau dengar azan ya harus ke masjid. Dengar ya Rasul. Oh dengar ya harus ke masjid. Allah. Ini dari pentingnya Rasulullah menjaga umat dengan sholat ini. Sampai mau wafat saya Rasulullah, ummati as-sholah, jaga sholat kan. Kalau kata sahabat saya ingin bersama engkau ya Rasulullah di surga. Kalau ingin bersama aku perbanyak
Ditolong aku, perbanyak sujud, banyak sujud. Pokoknya ahli sujud ini neraka dak doyan wis, dak doyan blas. Dilepeh ben rokok. Insyaallah. Sujud. Sujud. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, ya? Menjaga anak istri kita, betul-betul untuk salat 5 waktu dengan berjamaah, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita besok dikumpulkan kembali seperti ini di surganya Allah SWT. Jadi kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma